Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kami kelompok Nihon Bungaku dengan tema nilai-nilai Bushido dan juga krisis identitas Dazai Osamu yang beranggotakan Saya Manah Dani dengan NIM 23180042. saya Revi Fastina Khairani dengan NIM 23180054. Saya Nadia Putri Hamisa dengan NIM 23180080. Kami membawakan tema kami dengan cara podcast. Terima kasih. Hai Besti. Kembali lagi di Cewek-Cewek Ngebahas Sesuatu dalam podcast bareng aku Revi, Aku Mona. Dan aku Nisa ya, jadi yang siap jadi korban roasting sekaligus nyumbang teori-teori sok pintar hari ini. Fancy ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya itu cukup berat ya Minasang ya. Apa tuh Mbak Mon? Nah, jadi sekarang itu kita bahas dua hal nih guys, yaitu Bushido dalam Hekemonogatari dan krisis identitas ala Dazai Osamu di Ningen Shikaku. Kedengarannya serius ya guys, tapi tenang, di tangan kita bertiga tuh jadi lebih santai. Chill. Semacam samurai but made in aesthetic. Wow. Jadi teori yang bakal berat ini, pembahasan yang berat kita ini bakal kita buat segensi friendly mungkin. Real. Dinantikan ya guys. Let's go. Bakal bahas nilai-nilai Bushido nih guys. Nilai Bushido itu apa sih? Nah, nilai Bushido itu adalah kode etik samurai yang di dalamnya itu ada 7 nilai utama, yaitu Gi, Yu, Jin, Re, Makoto, Neo, dan Chu. Berarti bahasa mudahnya itu Gi artinya adil dan jujur, Yu artinya berani, dan Jin artinya punya hati, Re sopan, Makoto jujur, Meo harga diri, dan yang terakhir Chu yaitu artinya loyalitas. Jadi kalau even Gen Z ya punya prinsip kayak gitu tuh pasti bakal kayak langsung dikejar banget gak sih, bakal dihormati banget gak sih? Bayangin ya, kita buat sebuah contoh, cowok punya loyalitas tinggi, jujur, sopan, itu tuh jadi national treasure gak sih? Ya, incaran para wanita ya sih. Iya, karena cewek-cewek benar-benar butuh cowok yang loyalitas dan yang berani guys. Tapi ingat, itu sebenarnya adalah bare minimum guys. Nah, juga di Hekemonogatari ini juga nilai-nilai Bushido itu digambarin lewat tokoh-tokohnya. Nah, dan yang paling ikonik itu adalah Minamoto no Yoshitsune. Dia tuh literally definisi hero kompleks tapi versi elegannya. Jadi dia itu berani, jenis strategi, tapi ya ujung-ujungnya digali sikapnya sendiri dari Moto. Tomo. Jadi Tomo guys. Dari Tomo. Nah, itu tuh loyalitas sih loyalitas, tapi even loyal pun bisa kena disakiti juga. Nah, itu samurai ya guys. Kita ini di zaman samurai, even samurai itu bisa kena toxic relationship politik. Kita yang biasanya bisa apa guys? Rakyat jelata ya cuman bisa menerima keadaan aja lagi. Jalani apa yang ada ya. Nah, dan Yoshitsune itu menunjukkan Chu dan Neo. Chu tadi apa guys? Loyalitas, dan Neo itu harga diri. Jadi Yoshitsune ini lebih mentingin kehormatan dia. Jadi dia lebih pilih mati terhormat daripada dia hidup tapi yang kehormatan. Kehormatan is on top guys bagi dia. Gitu. Kalau meanwhile kita sekarang tuh price your dignity. Kayak mati dengan gaya pun gak apa-apa, yang penting dignity aman. Jadi kayak
anaknya tuh pride banget gitu. This is my pride gitu ya guys ya. Nah, tadi kan ada satu tokoh. Nah, ini ada tokoh lagi namanya tuh Kiso Yoshinaka. Nah, dia itu tuh sangat-sangat ambisius. Awalnya tuh keren banget. Jadi, tapi pada akhirnya tuh dia chaotic. Kenapa? Karena dia tuh lebih mementingkan ambisi-ambisi pribadinya. Jadi, perasaan moralnya tuh kita harus kayak gimana ya, kamu? Nah, karena dia terlalu mementingkan ambisi dan akhirnya lama-lama ambisi itu yang malah bikin dia jatuh guys. Nah, jadi pesan moralnya itu keberanian kita itu harus dibarengin sama kontrol diri. Nah kalau enggak ya bakal jadi toksik gitu. Betul ya. Kayak Gen Z sekarang ya, pede sih boleh, tapi jangan sampai oversharing sampai jadi cringe. Betul sekali guys. Jangan sampai toxic ya. Oke guys, lanjut. Di Hikimonogatari itu ada part yang paling bikin sedih, yaitu di bagian loyalitas para prajurit Heike. Nah, tokohnya itu namanya Taira no Tomomori guys. Jadi si Taira ini dia tahu dia bakal kalah. Dia udah tahu kalau pasukan dia tuh bakal kalah, tapi saking setianya dia rela bertahan sampai akhir. Dia rela tenggelam sambil genggam bendera klannya sendiri. Wow, loyalitasnya benar-benar ya. Loyalitas tanpa batas. Iya. Jadi itu tuh kayak loyalitas level I sing with my team. Kayak kita di zaman sekarang ini paling cuma rela sing sama teman kalau wifi-nya nge-like bareng aja ya. Jauh banget ya perjuangan orang-orang di zaman dahulu tuh sama dengan apa ya? Beda jauh dari kehidupan kita zaman sekarang gitu. Tapi nggak bisa juga ya kayak tiba-tiba kita harus berperang gitu. Iya. Harus Iya, aku mau mati sama kamu gitu. Kayaknya sekarang tuh Nggak bakal bisa. nggak sih bisa ya. Gitu. Karena sesuai zamannya juga ya. Betul. Tapi ada juga nih kisah Taira no Atsumori. Dia tuh masih muda, gentle, puitis, tapi sayang banget dia malah gugur di Ichino Tani. Aduh, sayang banget. Jadi Atsumori ini kayak memang tipe-tipe soft boy, Iya. gentle, kayak puitis juga kan ya dia tuh. Jadi kayak kenapa ya hal-hal yang baik itu malah gugur gitu? Kenapa si Atsumori ini di akhir-akhirnya malah jadi ubi ya guys ya? Aduh, Sedih banget gak sih? padahal itu kayaknya kalau ada di zaman sekarang tuh udah jadi incaran mamah-mamah muda banget gak sih ya? Jadi calon mantu. Iya, benar banget. Menantu idaman. Betul. Jadi ya intinya Bushido itu bukan tentang perang aja ya guys. Dia itu tapi juga tentang prinsip-prinsip hidup kayak jujur, punya hati, setia dan juga punya kehormatan. Kalau ditarik ke zaman sekarang tuh bisa jadi apa? Cocok banget sama kehidupan kita. Bisa di dunia kerja, pendidikan, terus relationship, kepemimpinan dan self growth juga. Nah, walaupun tadi kita bilang kita nggak bisa ikut perang ya guys, tapi nilai-nilai yang ada dalam Bushido itu di dunia Gen Z kita yang chaotic ini, di dunia Gen Z kita yang sangat-sangat modern yang udah dar ini ya guys ya, itu nilai Bushido itu bisa kita bawa ke zaman modern ini kayak jujur, sopan, kerja keras yang harus tetap chill, dan terakhir jangan toksik. Oke, welcome back bestie. Nah, kalian notice nggak sih latar kita agak berbeda ya? Kenapa sih, Kak Nisa? Karena kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya ya guys. Jadi latarnya pun berbeda juga. Nah, ini nih pembahasannya nih yang paling ditunggu-tunggu sama Gen Z pecinta anime. Ayo. Apa tuh? Yes, Dazai Osamu dan Ningen Shikaku. Fun fact, Dazai husbu aku.
Kayaknya semua husbu cewek-cewek enggak sih? Iya, Sudah sudah coba. begitu. Bagi 2. Bagi 3 nggak? Oh, Iya bagi dong. 3 dong. Aduh, maaf. Nah, ini lucu sih, soalnya banyak banget orang kenal Daze Osamu tuh dari buku Stray Dogs, padahal versi aslinya itu Daze itu lebih gelap, dark, dan depresif orangnya. Iya, di bunga Stray Dogs itu Dazai digambarkan sebagai orang yang chaotically suicidal, tapi charming. Nah, sedangkan di novelnya itu tokoh Yuzo itu digambarkan sebagai tokoh yang aku hidup sebagai apa sih gitu. Aku manusia apa sih seperti itu. Nah, beda banget ya vibes-nya ya. Hmm. Kalau Dazai di BSD itu kayak ayo double suicide bareng aku gitu kan. Bundir guys ceritanya bukan. Oh iya sih, Iya, iya sih diajak bundir bareng ya. Iya, tapi romantis gitu Iya. nggak sih? Makanya Ini kayak Agak serem ya. Iya, in romantic way Iya. gitu. Suicide barengnya itu in romantic way gitu ya kalau Daza ya. Tapi kalau di novelnya tuh dia bilang kayak aku bahkan nggak tahu jadi gimana jadi manusia itu. Nah itu dia, tokoh Yozo Oba di Genshikaku itu struggle banget soal identitas. Dia tuh selalu berpura-pura ceria biar diterima sama orang lain. Nah dan juga itu tuh mungkin kebanyakan Gen Z sekarang relate banget, karena kebanyakan kita tuh udah masking gitu loh, jadi di luar kita hahaha gitu, padahal di belakangnya, di baliknya kita tuh Real. Jangan nilai orang dari story IG-nya ya guys Iya, ya. betul. Jadi kayak vibes-nya tuh literally kayak the main character but insecure gitu. Makanya nggak heran lagi Gen Z suka Dazai BSD ya, karena dia tuh tipikal yang kayak estetik, terus Humoris juga, ya, funny ya. funny, yang bisa bikin fansnya tuh bilang itu tuh aku banget. Tip ya, dik banget bang. Padahal ya kalau baca versi aslinya tuh bukan sekedar edgy tapi real mental struggle. Benar. Tapi di situ juga yang buat kita sebagai Gen Z itu tertarik, karena kita sebagai Gen Z itu suka karakter yang flawed, chaotic, tapi juga punya depth-nya gitu. Dan di BSD ini kita juga jadi buat tertarik gimana sih kedarkannya kehidupan real life-nya Dazai gitu. Kalau dari Yozo di novelnya itu bilang aku nggak layak jadi manusia, tapi di BSD Dazainya vibes-nya lebih aku chaos tapi charming. Tapi intinya sama, dua-duanya tuh benar-benar menekankan tentang pencarian identitas, kesepian, terus gimana cara seseorang berjuang demi dirinya sendiri gitu. Benar. Nah, kalau kita kembaliin ke kehidupan Gen Z kita ya, kayak ke dunia nyata kita kayaknya relate banget ya. Kita udah sampai di fase dimana kita harus bertanya, kita sebagai manusia tuh kedepannya harus kayak gimana, kita kedepannya harus berbuat apa, kita harus menghasilkan apa gitu, tujuan kita hadir ini untuk apa, dan ujung-ujungnya tuh kita berpikir ini semua mau dibawa kemana. Dibawa kemana hubungan kita? Nggak sedark Yuzo atau sechaos Daza ya, tapi sama-sama lagi learning about ourselves. Be yourself. Be Be yourself. yourself guys. Guys, menurut kalian apa sih perbedaan kesamaan antara Bushido dengan Genshikaku ini buat generasi sekarang? Kalau menurut aku ya, mereka berdua tuh sama-sama bicara tentang identitas. Tapi kalau dari nilai-nilai Bushido di samurainya itu mereka berjuang menjaga identitas mereka lewat kehormatan. Nah, sedangkan Dazai Osamu ini dia kehilangan identitasnya. Nah, kalau kita sebagai Gen Z ya guys, itu kita memang udah relate ya, karena seperti yang tadi kita bilang juga, kita tuh lagi di fase yang memang berpikir kita tuh sebagai manusia harus kayak gimana sih, kita hidup tuh untuk menghasilkan apa sih gitu. Jadi
di fase Gen Z kita sekarang ini tuh memang kayak udah rasanya ngena banget ya tentang pandangan dari Dazai Osamu ini. Cuman bedanya kita dengan mereka itu, kita survive dengan journaling, dengan TikTok, dengan skincare, dan terapi memes gitu ya. Jadi beda banget, kayak kalau dulu mereka survive-nya tuh memang di medan perang gitu ya. Kalau kita sekarang di sosmed ya. Sosmed, survive-nya. bahkan meluncur apa sih, surfing ya. Dari Surfingnya di sosial media. Iya, sosial media. Scrollingnya lancar banget. Asal data ada, hidupku aman. Iya. Quotes hari ini. Oh, yes. Tapi ya balik lagi pesannya tetap yaitu kenali diri sendiri, terus punya prinsip dan nggak harus selalu ngerti hidup. Jadi pelan-pelan aja guys. Chill guys. Take it slowly, chill. Oke Besti, itu tadi dia cerita ngobrol santai bareng kami Ciwi-Ciwi Tentang apa tadi guys? Tentang Bushido dan juga Dazai Osamu. Siapa yang nyangka sih topik sejarah dan yang sastra berat ini bisa jadi obrolan santai ciwi-ciwi gemes gitu? Jangan mudah lagi teman. Oke, kalau kalian suka topik yang kayak gini, boleh nih jangan lupa follow, kasih reviewnya guys, dan share ke teman-teman kalian. Yang suka overthinking tapi sambil Sambil ngopi juga bisa dengerin Bener cerita banget. kita kan. Kalau kalian lagi bingung kan cari tontonan makan apa? Nah, boleh nonton video kami ya guys. Tuh. Oke, mungkin sekian dari kami. See you next episode. Bye, Bestie. Hai guys. Kami mau magic guys. Ada sulap. Kalian Sulap harus ya. lihat. Gitu. Nah, Hana, dulu set. Yeay. Oh, kita Kan. Wih, aku udah ada ya. dia mencatat kan. Aku di sini ya guys ya. Aku kayak gini ya kan. Gak tahu aku. Kenapa nih? Jadi kami tuh dikirimin sama Kak Nahdo karena dia tahu kami tuh lagi syuting dan kami tuh udah gak makan dari sebulan yang lalu. 0054. Dan saya Nadia Putri Hanisa dengan NIM 18. Berapa? Nah, itu adalah be yourself. Biasa. Masukin jajannya. Gimana ini? Gak apa-apa. Oke, ulang lagi. Tadi kamu bilang ulang lagi. Spesialis. Kok? Lah, Woi, udah ada ngapa-ngapain dong? Iya, sumpah. Serap jawab. Voice copy. Buat apa gitu. Jadi apakah kita cukup? Jadi itu cukup relate bagi kita